anak kandung sendiri. Itu benar-benar diserahkan olehnya ke sesembahan pesugihannya. Dan anak tersebut sudah dipastikan dia akan meninggal, dan meninggalnya dijadikan budak pesugihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Ngulik Misteri bersama saya Padi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang nasib pelaku pesugihan yang setelah dia meninggal ini kabar-kabarnya. Ini penjelasan dari salah satu dukun pesugihan yang tak lain adalah si juru kunci. Dia itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang pernah datang kepadanya. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Ngulik Misteri. Sebut saja namanya Mbah Kliwon, seperti cerita yang kemarin-kemarin. Ini tentang bagaimana orang yang sudah meninggal, orang yang sudah berjanji dirinya akan menjadi pengabdi. Tapi ternyata tidak hanya si pelaku saja. Orang-orang yang dijadikan tumbalnya pun, kalau keluarganya ini tidak mendoakan orang yang dijadikan tumbal, itu bisa saja, itu berlangsung sampai bertahun-tahun, itu dijadikan budak pesugihan. Ini jadi bukan hanya si pelaku. Kalau pelaku sih sudah pasti, ini kata Mbah Kliwon, kalau pelaku ini yang diceritakan Mbah Kliwon, itu sudah pasti ada yang dijadikan kuli atau budak untuk ya semacam membangun sebuah istana. Ada yang dijadikan bara api. Saya itu sempat nanya satu persatu dari Mbah Kliwon, nah bagaimana Mbah kalau lihat orang yang dijadikan budak atau jadi kuli di sana, yang sampai tadi diceritakan itu ada yang membuat istana, terus ada yang dijadikan bara api. Saya mencoba mengkuliknya satu persatu. Dari yang pertama, tentang orang yang kulit tadi, itu setiap hari mereka itu mengangkat batu seperti mengangkat aspal, ada yang mengangkat batu bata, itu seperti membangun sebuah istana. Tapi yang menjadi masalah itu mereka itu tidak ada jeda istirahatnya, dan setiap para pekerja atau pengikut dari pelaku pesugihan yang mengikut sesembahannya itu dijaga oleh para prajurit dari pesugihan tersebut, golongan manusia yang sudah menjadi budaknya. Mereka itu akan bekerja terus menerus sampai selesainya, dan itu tidak akan pernah selesai. Jadi sampai kapan, Mbah? Ya sampai akhir zaman, sampai kiamat, dan sudah dipastikan mereka akan berkumpul dengan sesembahannya di neraka jahanam. Itu sudah pasti. Terus bagaimana, Mbah, dengan orang-orang yang saya nanya tadi, bukan pelaku, orang yang dijadikan tumbal? Apakah mereka juga sampai nanti akhir zaman, sampai kiamat? Tidak. Ternyata tumbal-tumbal atau bukan pelaku utama itu bisa terlepas dari kesaksiannya Mbah Kliwon yang sebagai juru kunci. Dia mengatakan kalau yang banyak mayoritas yang dia lihat bagi para arwah, atau mungkin maaf ya, ini penjelasan dari juru kunci, saya sendiri tidak begitu paham, tapi ini kesaksian dari Mbah Kliwon, kalau si tumbal ini mungkin ya agak lama, tapi mereka bisa terlepas. Itu kaitannya dengan orang yang masih hidup, yang mendoakan ahli kubur, mendoakan orang yang dijadikan tumbal tadi, itu bisa terlepas. Tapi bagi si pelaku itu sama sekali tidak. Nah, cerita yang pertama tadi tentang kuli yang sampai singkat cerita tidak ada usainya membangun istana kerajaan iblis. Nah, beda lagi yang menjadi bara api. Jadi mereka itu seperti kayak di dunia nyata. Mereka juga bekerja, tapi pekerjaan mereka itu pekerjaan berat semua. Ada yang memecah batu, ada yang mengangkat batu, ada yang menjadi bara api. Nah, ini bara apinya itu dari mana, Mbak? Itu bara api itu dari orang-orang yang tidak mau bekerja. Yang di dunianya itu dia mengabdi menjadi sesembahan, ingin kaya raya tapi tidak mau kerja. Nah, dia itu dijadikan bara api di sana. Dia tidak kerja, tapi dijadikan bara api, jadi sebagai pemanggang untuk ya semacam batu bata, untuk seperti masa dan sebagainya. Karena di dalam kerajaan iblis pun ternyata di situ butuh hidangan, dan hidangannya pun ya bagi kerajaannya mungkin hidangannya ya tak lain adalah daging manusia. Nah, ini juga bagi si pelaku, mereka itu makannya apa, Mbak? Tanya saya. Ya mereka memakan itu bukan makanan seperti di dunia nyata, mereka makan nasi atau makan apa, sama sekali tidak. Yang mereka makan, yang mereka minum, itu yang antara daging dan darahnya sendiri. Itu setiap waktu dia lapar, dia haus, dia akan menggerogoti dagingnya sendiri, meminum darahnya sendiri, itu setiap waktu. Nah, tentang bara api tadi, orang-orang yang ternyata pelaku pesugihannya dia di dunia itu tidak mau bekerja, cuman hanya berpangku tangan dapatkan kekayaan, berpangku tangan itu dia dapat kekayaan secara datang sendiri, yang pekerjaannya ini dengan cara menumbalkan, mereka itulah yang dijadikan bara api. Nah, di cerita yang ketiga dari Mbah Kliwon, mereka itu bukan hanya sebagai bara api saja, tapi para pengikutnya ini, para budak pesugihan yang benar-benar menjanjikan dirinya menjadi pengabdi, itu sama sekali tidak ada enak-enaknya. Mereka itu jelas tersiksa. Ada juga yang setiap waktu itu tubuhnya itu mengangkat bahan besi panas. Itu ya setiap kali digenggam besi itu pasti membuat tangannya itu melepuh, tapi dipaksa mengangkat. Dan itu harus diantar sampai ke tempat tujuan, sampai kadang tangan 1-2 itu sampai habis dan tumbuh kembali. Siksa yang mereka hadapi dan alami ini benar-benar mereka harus terima. Dan itu setiap waktu mengangkat besi panas, tidak terbayang bagaimana rasanya
Tangan yang mengangkat besi yang masih merah menyala dengan panas yang begitu luar biasanya, diangkat dengan tangan tanpa sarung tangan atau apapun. Emangnya di dunia nyata? Bukan, itu di dunia iblis. Tapi mereka golongan manusia sampai Baklewon itu menceritakan ke kita, ke rombongan tim ngulik misteri, itu benar-benar tidak percaya kok manusia itu masih datang saja ke tempat pesugihan. Mereka tidak berpikir bagaimana nantinya. Kalau mereka tahu, mungkin mereka tidak bakal masuk ke pesugihan. Tapi ada juga yang sudah tahu nanti kalau pesugihan setelah dia meninggal itu bakal tersiksa, dan siksanya itu sudah diperlihatkan di tempat ritualnya. Itu kadang ada pelaku ritual yang sudah melihat bagaimana nanti siksanya setelah dia meninggal. Itu tapi mereka tetap nekat. Ini ada salah satu cerita dari Baklewon. Orang tersebut ini sempat cerita sama Baklewon, sebut aja namanya Pak Kusno. Pak Kusno ini diantar sama Baklewon untuk melakukan ritual. Nah, di dalam ritualnya itu, dia itu mungkin antara sengaja atau tidak sengaja, dia itu masuk ke alam pesugihan dan menyaksikan tentang orang-orang yang disiksa tadi. Seperti yang diceritakan di awal oleh Baklewon, itu dilihat oleh Pak Kusno. Tapi Pak Kusno ini yang sudah melihat banyaknya ratusan golongan manusia yang tersiksa sampai tubuhnya melepuh, ada yang jadikan bara api. Tapi Pak Kusno ini sama sekali dia tidak takut. Yang dia takuti, dunia nyata dia hidup dalam keadaan melarat, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ini yang membuat Pak Kusno itu sampai dia nekat. Dan ini yang membuat Baklewon itu sampai geleng-geleng kepala. Ada saja manusia yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri siksa di alam pesugihan itu begitu mengerikannya, tapi orang itu masih nekat. Ini sempat cerita ke Baklewon, Mbah, saya melihat bagaimana orang-orang tersiksa, tapi saya tidak peduli, Mbah. Bantu saya, Mbah, agar saya bisa sukses ritualnya. Sambil Baklewon tuh nanya, apa yang kamu lihat? Itu tadi seperti cerita di awal. Sambil Baklewon, apa kamu masih nekat? Masih mau melakukannya? Iya, Mbah, saya pokoknya mau dibantu si Mbah agar saya bisa sukses menjadi orang kaya. Apa kamu udah takut? Saya nanya sekali lagi, apa kamu udah takut nanti setelah kamu meninggal? Saya tidak peduli, Mbah. Yang penting di dunia saya hidup tenang, hidup serba kecukupan dengan kemewahan. Apapun itu nanti, saya sudah mati, Mbah. Saya tidak peduli lagi. Kalaupun saya harus disiksa seperti yang pernah saya lihat di ritual sebelumnya, saya tidak peduli, Mbak. Yang penting saya di dunia ini bisa menikmati kekayaan saya untuk anak cucu saya. Itu tekad Pak Kusno sama Baklewon. Sampai Baklewon nanya itu bukan cuma sekali atau dua kali, sampai 7 kali ditanya sama Baklewon. Pak Kusno, benarkah tekadnya sampai ini sudah bulat? Terus apakah sampai siap? Orang-orang yang akan sampai tumbalkan, apakah sampai sudah punya target untuk tumbal pertama? Sudah, Mbak. Dan saya sudah menyiapkan sebelum saya datang ke sini. Ini orang gila luar biasanya. Gila itu luar biasa, kata Baklewon. Tumbal itu ternyata sudah disiapkan sebelum dia itu masuk ke tempat ritual bertemu dengan Baklewon. Sebelum ketemu itu ternyata sudah disiapkan. Dan saat ritual yang dilakukan oleh Pak Kusno di rumah Baklewon, tumbal yang ternyata adalah anak kandung sendiri, itu benar-benar diserahkan olehnya ke sesembahan pesugihannya. Dan anak tersebut sudah dipastikan dia akan meninggal, dan meninggalnya dijadikan budak pesugihan. Nah, Baklewon ini menanyakan ke Pak Kusno, apakah kamu setega itu melihat anak kamu tersiksa dan dijadikan budak di sana? Saya tidak peduli, sekali lagi, anak saya itu sebagai syarat pertama. Yang lainnya nanti saya cari sendiri kalau saya sudah jadi kaya. Ini orang kalau sudah tertutup hatinya, sudah tertipu, kayak pikirannya itu kaya dunia seperti kayak orang itu ya bukan manusia lagi, hatinya itu sudah kayak iblis. Itu ya pikirannya seperti Pak Kusno. Singkat cerita, ritual itu pun hanya dilakukan dan tidak berselang lama. Seminggu setelahnya ritual itu selesai. Saat Pak Kusno datang lagi di bulan ke depan, anaknya itu meninggal saat ritual itu baru sehari. Jadi 6 hari setelah di rumahnya diadakan pengajian yang dilakukan oleh istrinya dan anggota keluarga lainnya tanpa dihadiri oleh Pak Kusno. Anaknya sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ritual itu selesai. Itu sebulan setelah Pak Kusno datang kembali menceritakan ke Baklewon. Nah, di dalam ritual-ritual selanjutnya, ternyata bukan hanya anaknya saja, si sesembahan dari Pak Kusno ini masih meminta yang hubungan darahnya itu masih ada, tidak boleh dari orang lain. Tumbal kedua itu masih ada hubungan darah. Dan waktu itu Pak Kusno baru sadar, baru mikir, saya kalau menumbalkan keluarga saya lagi, terus untuk apa, Mbah? Dulu saya pernah bilang sama kamu, Pak Kusno, kamu menyesal apa enggak? Tapi kamu tetap nekat, dan sekarang kamu nanya ke saya sudah tidak bisa untuk melarang kamu, saya sudah tidak bisa untuk menolong kamu. Kamu harus menyerahkan tumbal yang kedua. Tumbal itu masih sedarah dari kamu. Apakah itu anak kamu ataupun ibu kamu? Pak Kusno benar-benar bingung waktu itu. Dia datang ke Baklewon itu dengan tangisan waktu ritual yang kedua, yaitu di tahun kedua setelah anaknya yang pertama meninggal ditumbalkan. Nah, yang kedua ini dia semacam tidak rela, dia ingin menumbalkan ibunya sendiri.
Dia sebenarnya kepingin membahagiakan ibunya, tapi dengan cara pesugihan. Tapi ketika tumbal yang kedua ini harus diserahkan, dia baru bingung. Dan orang tualah yang diserahkan menjadi tumbal, tapi dengan perasaan yang tidak rela. Ini menjadi satu permasalahan bagi Mbah Kliwon yang ketika membantu ritual keduanya. Ternyata sesembahan ini lebih tahu dia atau Pak Kusno yang tidak rela ibunya ini dijadikan tumbal, justru malah mengarah ke anaknya. Karena Pak Kusno, nah disinilah Pak Kusno yang tidak percaya, walaupun ibunya yang diserahkan menjadi tumbal, kenapa anaknya dia ngeluhnya itu sama Mbah Kliwon. Mbah Kliwon didatangi lagi sama Pak Kusno, menanyakan perihal kematian anaknya. Mbah, kenapa anak saya meninggal sementara ibu saya masih hidup? Dijawab sama Mbah Kliwon, kamu ketika menyerahkan nama ibu kamu menangis dan kamu tidak rela. Asal kamu tahu Pak Kusno, sesembahan kamu itu jauh lebih tahu daripada kamu. Ketika kamu lebih sayang pada anak kamu yang diambil. Dan itu menjadi tumbal yang kedua untuk kamu. Semuanya sudah terlambat. Dan yang ketiga, nanti di tahun berikutnya, saya tidak tahu apa yang diminta sesembahan kamu. Dan singkat cerita, di tahun ketiga, Pak Kusno ternyata sudah dimimpikan tentang orang-orang yang akan ditumbalkan. Dan semuanya itu masih hubungan darah. Diceritakan sama Mbah Kliwon, Mbah, ini saya gimana Mbah, saya bermimpi kok semuanya keluarga saya Mbah, dari anak-anak saya sampai istri saya termasuk ibu saya. Ini bagaimana Mbah, bukankah setelah tumbal kedua ini bisa ngambil orang lain? Buat apa Mbah saya kaya? Pak Kusno, semuanya sudah terlambat. Semua itu terserah permintaan dari sesembahan kamu, bukan saya hanya memerantarakan sampai ketemu dengan sesembahan kamu. Nah urusan kamu, nah urusan Pak Kusno dengan sesembahan, ya urusannya Pak Kusno sendiri. Saya hanya membuka gerbangnya saja. Dan disitulah Pak Kusno benar-benar merasakan betapa sedihnya, betapa sakit hatinya ketika yang diinginkan bisa menumbalkan orang-orang lain. Mungkin orang yang pernah menghinanya, orang yang pernah membuat dia itu benar-benar jatuh miskin, orang yang sudah memperolok dirinya. Ingin ditumbalkan itu tidak bisa. Sampai tumbal ketiga dan keempat itu masih dari sedarah Pak Kusno sendiri. Anaknya ini yang sudah meninggal dua, tinggal ada dua lagi. Itu ada satu korban lagi, tinggal satu anak semata mayang. Yang tumbal keempat yang tak lain siapa? Istrinya Pak Kusno sendiri. Pak Kusno hanya tinggal bersama anaknya. Di balik kemegahan, di balik kekayaan yang dia miliki, Pak Kusno merasakan kehampaan. Dia merasakan bagaimana sudah tidak ada istri yang mendampingi dia hidup dengan segala kemewahannya. Hanya satu anak yang dia miliki. Dan di saat tumbal kelima ini, Pak Kusno sudah pasrah. Terserah siapa yang kamu mau ambil, entah itu saya ataupun anak saya. Dan setelah ritual yang kelima, yang waktu itu Pak Kusno sudah menyerahkan dirinya ataupun anaknya, ternyata tumbal itu justru malah ke karyawannya Pak Kusno. Nah disitulah titik di mana Pak Kusno itu semakin bersemangat menjadi pelaku pesugihan. Ini semakin gila. Sampai Mbah Kliwon ini bilang sama Pak Kusno, kamu sekarang sudah bisa menumbalkan orang lain. Tapi ingat, ketika ada salah satu orang yang kamu incar, dan orang itu bisa lepas dari apa yang kamu inginkan, itu sebagai syarat pesugihan, bisa berakibat pada kamu sendiri Pak Kusno. Kamu harus hati-hati ketika kamu mengarah orang yang ingin kamu jadikan tumbal pesugihan. Itu jangan yang disampaikan Mbah Kliwon ke Pak Kusno. Dan saat tumbal ke-6, Pak Kusno masih bisa dia mendapatkan tumbal. Tapi ketika tumbal yang ke-8 yang diceritakan oleh Mbah Kliwon, petaka itu mengarah ke Pak Kusno sendiri. Pak Kusno yang seharusnya datang ritual, ini tidak datang. Sampai Mbah Kliwon itu bertanya-tanya apakah dia ini gagal ritual atau gagal menyerahkan tumbalnya. Karena setiap syarat pesugihan, yaitu tumbal itu diserahkan, dia harus ritual kembali. Tapi tahun itu, tahun ke-8, Mbah Kliwon tidak melihat kehadiran dari Pak Kusno. Dan yang datang itu bukan Pak Kusno, tapi anaknya. Nah anaknya ini menjelaskan ke Mbah Kliwon, Mbah, tolong Mbah, bapak saya, bapak kamu kenapa dan siapa kamu? Pak, Mbah, saya ini anaknya Pak Kusno. Di situ Mbah Kliwon bersadar. Nah Pak Kusno kenapa nak? Bapak Mbah, bapak sekarang sakit-sakitan. Mbah tolong bantu bapak saya Mbah. Di situ Mbah Kliwon datang melihat, menyaksikan bagaimana Pak Kusno ini yang ternyata dia sudah gagal menargetkan orang yang akan ditumbalkan. Dan kejadian yang dialami oleh Pak Kusno yang diceritakan Mbah Kliwon, yang datangnya itu bukan sekali atau dua kali Mbah Kliwon menjenguk Pak Kusno, sampai singkat ceritanya itu setengah tahun. Semenjak dia gagal menumbalkan orang yang dituju, itu dampaknya setengah tahun yang membuat satu hal, harta bendanya satu persatu mulai terkikis. Yang kedua, penyakit yang tidak mudah disembuhkan. Dan yang ketiganya, ini kondisinya Pak Kusno itu sudah seperti kayak orang yang pikirannya kayak orang sudah meninggal dunia. Dia berpesan sama anaknya, nah kamu harus bisa hidup sendiri, nah
ketika bapakmu ini meninggal jangan pernah ikuti jejak bapakmu ini sudah kayak iblis. Itu pengakuan dari Pak Kusno sendiri. Ini dalam keadaan dia yang masih sekarat, dia sudah merasakan bahwa dirinya akan tersiksa. Ini pesan ke anaknya agar jangan mengikuti. Padahal dulu yang diceritakan Mbah Kliwon, Pak Kusno itu sudah dilihatkan bagaimana ketika dia masuk ke alam kesudah dia menyaksikan sendiri. Tapi karena memang Pak Kusno ini dasar orangnya sudah berhati iblis, tertipu duniawi, dan kenyataannya itu menumbalkan seluruh keluarganya kecuali satu anak tadi. Ini yang membuat Pak Kusno ini benar-benar menyesal, tapi semuanya itu sudah terlambat. Semuanya benar-benar menjadi petaka bagi Pak Kusno. Sampai singkat ceritanya, Mbah Kliwon yang datang setiap sebulan sekali menjenguk, mencoba untuk menyambung hidup dengan menyawankan kesesembahannya agar jangan disakiti. Tapi pada kenyataan sesembahannya tetap meminta jatah. Jatah apa ya? Jatah tunggal. Dan tunggal itu yang mengarah ke Pak Kusno sendiri. Tapi setengah tahun dia diberi waktu. Tapi Pak Kusno yang sudah tidak mau menumbalkan siapapun, dia merelakan dirinya. Ambillah aku sebagai syarat terakhirku, asalkan anakku diberikan hidup untuk tidak ditumbalkan kembali. Itu permintaan dari Mbah Kusno ke sesembahannya sendiri. Dan itu disaksikan oleh Mbah Kliwon, seorang juru kunci pesugihan waktu itu. Dan singkat cerita, setelah setengah tahun Pak Kusno ini meninggal, apa yang dimiliki Pak Kusno, apa yang ditinggalkan Pak Kusno berupa harta kekayaan yang digunakan anak semata wayangnya, semuanya itu habis tidak tersisa. Dan keadaan anaknya yang setelah bapaknya ini meninggal, dalam kurun waktu mungkin setahun setelah bapaknya meninggal itu Pak Kusno, anak itu datang ke Mbah Kliwon dan menceritakan bahwa dirinya ini dalam keadaan yang susah payah. Dan anaknya yang diceritakan Mbah Kliwon ini juga ingin melakukan pesugihan. Itu yang membuat Mbah Kliwon itu sampai geleng-geleng kepala. Bukankah kamu sudah diingatkan bapakmu, nak? Kamu tidak boleh mengikuti jejak bapakmu yang sudah menumbalkan seluruh adik-adikmu, ibumu. Kenapa kamu masih mau ikut jejak bapakmu? Saya takut, Mbah, karena saya setiap malam dimimpikan sosok sesembahan bersama bapak yang meminta aku untuk meneruskannya. Jadi si anak ini, anaknya Pak Kusno, ternyata dia itu dimimpikan untuk meneruskan pesugihannya. Ya maksudnya ya untuk bisa, ya yang maksudnya agar harta kekayaan itu tidak habis. Tapi bagi Mbah Kliwon yang waktu itu sudah tidak mau menjadi juru kunci, Mbah Kliwon menolak secara terang-terangan. Saya sudah tidak bisa lagi membantumu, nak. Saya sudah tidak lagi mau membantu siapapun, sekalipun orang itu datang mengemis di hadapan Simbah. Apalagi kamu. Saya masih ingat betul pesan bapakmu setahun yang lalu, ketika bapakmu sebelum meninggal, agar kamu jangan mengikuti apa yang sudah bapakmu lakukan. Kamu harus bisa mandiri dalam keadaan apapun. Jangan pernah bergantung pada warisan yang sudah bapakmu berikan, karena warisan itu bukan keringat dari bapakmu, tapi dari perewangan pesugihan bapakmu. Jadi ketika semuanya diambil, kamu harus bisa berdikari dengan keringatmu sendiri. Itu pesan Mbah Kliwon sama anak tersebut. Walaupun setelah anak itu datang sampai berkali-kali, Mbah Kliwon tetap angkat tangan, tidak mau membantu untuk melakukan ritual pesugihan yang pernah dilakukan oleh almarhum bapaknya, itu Pak Kusno. Nah, itulah sedikit cerita dari Mbah Kliwon tentang satu keluarga yang ingin mengikuti warisan bapaknya, itu warisan pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, terima kasih untuk dukungan dan support kalian di channel Ngulik Misteri. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.